Dan menurut berita, beliau meninggal bukan karena COVID-19, melainkan karena stroke. Tetapi sebelum serangan stroke ini, Adi Kurdi sebelumnya telah lama mengalami glaukoma, yang mengakibatkan Adi Kurdi mengalami kebutaan. Pertanyaannya, glaukoma itu apa sih? Hai, back with me Dr. Mira dan selamat datang di Medical Vlog aku. Aktor senior Adi Kurdi, pemeran Abah keluarga Cemara, baru-baru ini dikabarkan meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 siang hari di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur atau RS PON Jakarta Timur. Dan menurut berita, beliau meninggal bukan karena COVID-19, melainkan karena stroke. Tetapi sebelum serangan stroke ini, Adi Kurdi sebelumnya telah lama mengalami glaukoma, yang mengakibatkan Adi Kurdi mengalami kebutaan. Pertanyaannya, glaukoma itu apa sih? Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, supaya kalian akan selalu update dengan berita-berita kesehatan terbaru. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Jangan lupa di like dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Selama ini, Adi Kurdi diketahui mengalami sakit glaukoma yang mengakibatkan kebutaan. Dan itu sudah lama. Walaupun terakhir-terakhir ini sempat main di film Terima Kasih Abah, Terima Kasih Emak. Kayaknya itu film terakhirnya Adi Kurdi deh. Nah, sekarang aku mau bahas tentang glaukoma ini. Glaukoma merupakan sebuah penyakit mata yang mengakibatkan kebutaan nomor 2 di dunia setelah katarak. Jadi penyebab kebutaan paling sering pada manusia yang pertama adalah katarak dan yang nomor 2 merupakan glaukoma ini. Jadi glaukoma ini adalah suatu penyakit pada mata di mana tekanan cairan di dalam bola mata menjadi terlalu tinggi. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa bola mata ini hanya bulat seperti yang terlihat di dalam mata kita. Jadi di dalam sirkulasi mata kita ini juga ada cairan. Nah, kalau ada cairan tentu ada tekanan cairan. Nah, glaukoma ini ketika tekanan cairan di dalam sirkulasi mata itu menjadi terlalu tinggi. Karena tekanannya terlalu tinggi sehingga ini akan merusak serabut saraf mata yang berfungsi untuk membawa penglihatan atau visual dari eksternal sampai masuk ke dalam mata dan akhirnya diterima oleh otak. Jadi karena serabut sarafnya dirusak, maka otak tidak dapat menerima visual dari luar. Nah, itulah yang mengakibatkan ujung-ujungnya seseorang bisa sampai mengalami kebutaan. Dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam laporannya mengenai situasi glaukoma di Indonesia pada tahun 2019, menyampaikan bahwa perkiraan secara global jumlah glaukoma di Indonesia pada tahun 2020 bisa mencapai 76 juta kasus. Wah, banyak sekali ya. Bahkan diperkirakan nantinya pada tahun 2040 mendatang, jumlah kasus bisa mencapai 114 juta orang pasien jika kasus ini tidak segera ditangani atau ditekan faktor penyebabnya. Dan kenapa begitu pentingnya kasus glaukoma ini dibahas? Karena glaukoma berbeda dengan katarak. Teman-teman kalau lihat orang tua pasti sering dengar istilah, oh matanya udah katarak tuh karena udah tua. Nah, memang katarak paling tinggi kasusnya pada orang tua. Tapi berbeda dengan katarak begitu dioperasi bisa sembuh, penglihatan akan kembali normal. Kenapa? Karena katarak itu ibaratnya di dalam lensa dia ada seperti awan. Jadi penglihatan itu seperti awan sehingga agak buram. Nah, begitu dioperasi, awannya hilang. Jadi bisa melihat seperti semula. Kalau glaukoma, sayangnya tidak dapat disembuhkan. Tetapi bisa dicegah dengan cara mencegah faktor resiko yang menyebabkan glaukoma. Jadi kita harus kenali dulu faktor resikonya sehingga bisa kita cegah dan jangan sampai terjadi glaukoma. Sebab begitu sudah mengalami glaukoma dan sudah sampai mengalami kebutaan akibat glaukoma, maka tidak dapat disembuhkan lagi. Serta penyakit glaukoma ini merupakan suatu penyakit yang kronis progresif.
Jadi kita ada istilahnya di kedokteran, ada yang kronis progresif, kronis residif, berbeda-beda. Kronis pun juga ada perbedaannya. Nah, pada glaukoma ini, kronis progresif. Apa itu? Kronis adalah suatu penyakit yang terus berjalan, terus-menerus. Dan progresif berarti perjalanan penyakitnya semakin lama semakin memburuk. Jadi, kalau glaukoma ini dikatakan sebagai suatu penyakit yang kronis progresif, berarti glaukoma ini selalu berjalan terus-menerus, sedikit demi sedikit menjadi semakin buruk. Nah, sekarang kita lanjut ke penyebab glaukoma. Sudah aku jelaskan sebelumnya bahwa tekanan bola mata itu dibentuk oleh cairan di dalam bola mata yang disebut oleh aqueous humor. Jadi nama cairannya kita sebut aqueous humor. Nah, ketika ada gangguan pembentukan atau gangguan dari pengeluaran cairan bola mata ini, maka itulah yang menyebabkan tekanan di dalam aqueous humor atau cairan bola mata ini menjadi tinggi. Nah, tekanan bola mata ini yang begitu tinggi secara perlahan dan mungkin tanpa disadari oleh si penderita atau si pasiennya ini akan semakin lama semakin mengganggu penglihatan. Tekanan bola mata yang tinggi inilah yang secara perlahan dan mungkin tanpa disadari oleh si pasien itu akan mengganggu penglihatan, menurunkan ketajaman untuk melihat dan sampai ke kondisi terburuknya yaitu menyebabkan kebutaan. Dan kalau di awal tadi aku sudah bilang bahwa kita seharusnya mengenali faktor risiko dari glaukoma agar bisa mencegah terjadinya glaukoma. Nah, sekarang kita bakal bahas apa saja faktor risikonya. Dan ini sangat penting untuk kita kenali. Kenapa? Agar kita dapat mencegah timbulnya glaukoma sejak dini sebelum menjadi fatal. Faktor risiko ini perlu aku tekankan sebelumnya ya, ini berbeda dengan penyebab. Kalau misalnya teman-teman bilang penyebab, pada orang awam sering contohnya, karena sering makan gorengan, maka leher menjadi sakit. Nah, itu sering disebut orang-orang sebagai penyebab leher sakit. Nah, sekarang yang mau aku bahas adalah faktor resiko. Faktor resiko ini bukan penyebab, melainkan kalau seseorang mempunyai faktor resiko ini, dia beresiko untuk terkena glaukoma. Tapi bukan berarti ketika dia mempunyai faktor risiko ini, itu akan langsung menjadi penyebab dia akan terkena glaukoma. Jadi tolong dibedakan faktor risiko dengan penyebab ya. Faktor risiko, aku ulang sekali lagi, kalau memiliki salah satu faktor risiko berarti dia beresiko, bukan pasti akan menyebabkan dia menjadi sakit ya. Ini adalah faktor risikonya. Pertama, ketika seseorang mempunyai riwayat anggota keluarga yang juga mengenai glaukoma. Jadi teman-teman, sebenarnya setiap penyakit itu hampir sebagian besar mempunyai riwayat genetik. Mau itu besar ataupun kecil. Contohnya kanker. Kanker juga ada hubungannya dengan genetik. Dan glaukoma juga. Ketika seseorang mempunyai anggota keluarga yang pernah mengalami glaukoma, maka dia juga beresiko untuk terkena glaukoma. Faktor resiko yang kedua adalah berumur di atas 40 tahun. Sebenarnya usia tua itu beresiko untuk terkena penyakit apapun. Tapi di sini lebih aku tekankan, kalau untuk kasus glaukoma, faktor resikonya adalah di atas usia 40 tahun. Faktor resiko yang ketiga adalah seseorang dengan miopia atau hipermetropia yang tinggi. Miopia itu artinya kacamata minus. Contohnya aku juga pakai kacamata minus, nah berarti aku seorang miopia. Kalau hipermetropia merupakan orang dengan kacamata plus yang biasanya sering dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, jadi kalau memiliki miopia atau hipermetropia yang tinggi, ini memiliki faktor resiko untuk terjadinya glaukoma. Faktor resiko yang keempat adalah pernah mengalami kecelakaan mata. Kalau istilah di kedokterannya trauma mata. Jadi kalau seseorang mungkin pernah melakukan pekerjaan kasar di rumah, misalnya lagi ngetok-ngetok paku atau lagi benerin pintu, jendela, kemudian tiba-tiba pakunya mental atau kacanya mental sampai kena ke mata, nah berarti itu ada riwayat pernah mengalami kecelakaan pada matanya.
Jangan dianggap nggak pernah loh, di rumah sakit kenyataannya banyak pasien yang datang, entah mungkin habis kerja di bengkel atau benerin kaca doang, dan itu bisa sampai menembus bola mata. Jadi jangan pikir bahwa hal itu nggak mungkin terjadi cuma ada di film-film. Salah, memang ada orang-orang dengan kecelakaan mata seperti itu. Faktor risiko berikutnya adalah ketika seseorang memakai obat tetes mata yang mengandung steroid terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Obat tetes mata yang mengandung steroid itu tidak ada salahnya ketika dipakai. Misalnya kamu mengunjungi seorang dokter mata, kamu sampaikan sakit matanya apa, dan diresepkan obat tetes mata yang mengandung steroid oleh dokter mata tersebut. Tapi tidak apa-apa, pakai saja, bukan berarti aku melarangnya. Hanya saja ketika sudah saatnya dihentikan, ketika dokter mata bilang, oh ini udah sembuh, nggak usah dilanjutkan lagi. Atau misalnya dibilang, ini obat mata dipakai seminggu ya, atau dipakai ketika sudah merasa mendingan, boleh di stop ya gitu. Ya udah stop aja, jangan diteruskan. Karena kalau dipakai terus-menerus obat yang mengandung steroid, itu sebenarnya tidak bagus, mau untuk mata ataupun tubuh. Tapi karena di sini aku menekankan pada kasus glaukoma, jadi aku lebih menekankan pada obat tetes mata yang mengandung steroid. Tapi pada kenyataannya apapun yang mengandung steroid, mau itu kulit, mau itu obat minum, kalau diminum terus-menerus sebenarnya memang tidak bagus untuk tubuh kita. Dan faktor risiko yang terakhir adalah memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan migrain. Karena ketiga penyakit ini memang ada hubungannya dengan tekanan aqueous humor di dalam mata. Ya, satu hal yang mau aku tambahkan, glaukoma ini bukan hanya terjadi pada orang tua, bahkan pada bayi pun bisa terjadi. Hanya saja angka kejadiannya lebih besar pada orang-orang yang sudah berusia lanjut. That's why aku katakan faktor risiko itu menjadi lebih besar ketika seseorang berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya, untuk gejala dari glaukoma ini sebenarnya bermacam-macam. Itu tergantung dari jenis glaukoma yang teman-teman alami. Karena jenis glaukoma itu juga sebenarnya ada bermacam-macam. Ada yang sudut terbuka, ada yang sudut tertutup. Tapi itu penjelasannya udah lebih dalam lagi. Di sini aku cuma mau ngasih tahu sedikit gejala yang kalau teman-teman merasakannya, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter mata. Jadi, gejala-gejala yang bakal aku sebutin ini bukan berarti mutlak begitu merasakannya sudah langsung berarti kena glaukoma, bukan ya. Tapi sebaiknya kalau ada gejala-gejala ini, tolong diperhatikan dan segeralah konsultasi dengan dokter mata terdekat yang ada di sekitar tempat kamu. Karena mungkin bisa saja iya, atau mungkin bisa saja bukan. Bisa saja itu gejala penyakit yang lain. Gejala yang pertama adalah rasa nyeri pada mata. Tapi ingat ya, rasa nyeri pada mata ini bukan berarti pasti glaukoma, mungkin bisa saja peradangan biasa, tapi orang dengan glaukoma juga bisa merasakan nyeri pada matanya. Kedua, ketajaman penglihatan yang menurun. Ketiga, bahkan gejalanya juga bisa termasuk sakit kepala, mual, bahkan sampai muntah. Karena ini pengaruh dengan tekanan bola mata tadi. Terus gejala berikutnya adalah terlihat adanya pelangi atau lingkaran warna-warni ketika melihat cahaya yang sangat terang, contohnya lampu. Kemudian bola mata yang berukuran lebih besar daripada biasanya. Dan gejala terakhir yaitu sensitif atau mata bisa mengeluarkan air mata ketika melihat cahaya. Nah, itu gejala-gejala dari glaukoma. Tapi juga ternyata glaukoma bahkan bisa muncul tanpa menunjukkan gejala apapun. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi, jangan menganggap enteng penyakit glaukoma ini, karena glaukoma juga dikenal sebagai pintu kerusakan penglihatan dan seringkali hanya mengenai satu mata. Jadi ketika diminta untuk menutup satu mata saja, mungkin satu mata bisa melihat, tapi ketika ditutup yang bisa melihat ini, maka ternyata mata sebelahnya sudah mengalami kerusakan. Oke deh teman-teman, itu penjelasan aku seputar glaukoma yang bisa kita pelajari dari sosok Adi Kurdi ini. Jadi dengan beliau meninggal pun kita bisa mempelajari
penyakit yang pernah dia alami sebelumnya, salah satunya glaukoma ini, dan kita bisa belajar lebih banyak tentang glaukoma. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sebisa mungkin bakal aku jawab. Jangan lupa untuk di-like dan di-share untuk semua teman-teman kalian, keluarga kalian, apalagi yang berusia di atas 40, supaya lebih aware dengan penyakit glaukoma ini. Jangan lupa juga untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, and see you!